Sentilan merupakan guru matematika di SMA Berkat Mufakat. Pak Sentilan sebelumnya adalah kepala sekolah yang berprestasi. Sebagai kepala sekolah yang berprestasi, beliau mampu memimpin sekolah dengan baik hingga mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berdedikasi, mampu bersinergi dengan pihak lain dengan baik. Beliau juga inovatif dan sangat kreatif. Setiap kegiatan musyawarah, keputusan yang diambil memiliki kebijakan yang berpihak kepada kepentingan murid. Pak Sentilan telah banyak membangun sarana prasarana sekolah untuk menunjang kemajuan pembelajaran. Beliau berusaha melengkapi fasilitas sekolah untuk kenyamanan belajar murid-murid beserta gurunya. Sebagai kepala sekolah, Pak Sentilan sangat ramah, penyabar, bersahaja, dan disukai oleh semua warga sekolah. Pada suatu ketika, saat booming dan viral bisnis batu akik, beliau tertarik untuk berbisnis jual beli batu akik yang sangat ramai digemari oleh masyarakat. Pak Sentilan membutuhkan modal untuk membeli batu akik yang berkualitas sebagai upaya memenuhi pesanan dari pelanggannya. Untuk melancarkan usahanya, Pak Sentilan membutuhkan modal sehingga menggunakan uang yang cair pada tahap pertama kurang lebih 25% dari dana alokasi khusus untuk pembangunan ruang kelas baru. Dengan harapan hasil dari keuntungan akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan ruang kelas baru. Pada kenyataannya, usaha Pak Sentilan bangkrut, sehingga pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada saat tiba pemeriksaan atau sidak dari dinas, ternyata ruang kelas baru yang hendak dibangun tidak terrealisasi. Bahkan material untuk pembangunan sama sekali tidak ada. Sebagai konsekuensinya, maka beliau dicopot atau diturunkan menjadi guru biasa. Agar tidak ada tuntunan hukum, maka Pak Sentilan diberi kesempatan untuk mencicil uang yang sudah dipakai sampai bangunan ruang kelas baru selesai. Setelah serah terima jabatan dengan kepala sekolah baru, beliau kembali menjadi guru untuk mengajar di kelas 10 MIPA 1. Tetapi sejak saat itu, beliau sangat jarang masuk kelas. Bahkan tugasnya diserahkan kepada guru honor. Kehadirannya di sekolah sering terlambat, bahkan jarang masuk kelas. Dalam sebulan bisa dihitung dengan jari. Murid banyak yang mengeluh, demikian juga guru-guru di sekolah, karena akan menjadi kecemburuan sosial serta dapat mempengaruhi menurunnya prestasi murid. Pada akhirnya, keluhan itu dilaporkan kepada kepala sekolah karena telah dianggap melalaikan tugas dan diindikasikan melanggar sumpah dan disiplin pegawai. Untuk itu, Pak Sentilan dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Dari hasil dialog dengan Pak Sentilan, disepakati agar kehadiran dan kedisiplinan diri untuk mengajar dapat dilaksanakan dengan baik, agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat mempengaruhi kinerja guru-guru di sekolah. Kepala sekolah mengadakan rapat bersama Dewan Guru untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Pak Sentilan. Dari beberapa usulan yang masuk, Pak Sentilan akhirnya dapat menerima konsekuensi, yaitu pemotongan tunjangan daerah yang disepakati dinas untuk pembelian material ruang kelas baru. Apabila sering tidak masuk kelas, maka tunjangan sertifikasi pada bulan berikutnya tidak akan diusulkan kembali. Kesepakatan lainnya adalah memberikan Pak Sentilan mengembangkan kewirausahaan di sekolah bersama murid-murid dengan harapan
dapat meringankan beban Pak Sentilan dalam upaya mencicil pembangunan ruang kelas baru. Pihak sekolah pun bersedia memfasilitasi hasil produk yang dihasilkan untuk mengikuti pameran atau membantu mempromosikan melalui media sosial agar dapat menambah keuntungan sekaligus memperkenalkan produk kerajinan murid hasil binaan Pak Sentilan. Sehingga SMA yang dulu pernah dipimpin Pak Sentilan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berjaya kembali berkat kerjasama yang baik antara kepala sekolah yang baru serta berkolaborasi dengan guru tenaga kependidikan, pihak ketiga, dan murid-murid yang ada di SMA Berkat Mufakat.